Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Laili Widianti SSI, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Nunukan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Tugas aksi nyata kali ini merupakan kesempatan kami untuk sesi berbagi dengan teman sejawat. Waktu pelaksanaan sesi berbagi budaya positif dilaksanakan pada kegiatan in-house training di SMA Negeri 2 Nunukan Selatan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 10 sampai 11.40 waktu Indonesia bagian tengah. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Nunukan Selatan. Berikut aktivitas yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai materi pada pagi hari ini yang bertemakan budaya positif. Jadi sebelum kita memulai, karena saya ada dititipkan satu briefing dari pemateri, jadi kita memulai dengan semangat. Seperti apa perbedaannya? Kita mulai dengan ucapan selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, maka tepuk satu kali. Jadi contoh, selamat pagi, selamat pagi. Kalau selamat siang, tepukannya 2 kali. Ya, kita coba. Selamat siang. Oke. Kalau selamat sore, 3 kali tepukan. Selamat sore. Oke. Sekarang dengarkan kata-kata ketika saya bilang selamat pagi atau selamat siang maupun selamat sore, boleh ditepuk. Tapi kalau misalkan saya bilang pagi, maka tidak ditepuk. Jadi kalau misalkan ada kata selamat, berarti harus tepuk tangan. Kita mulai. Selamat pagi, selamat sore, siang. Masih ada yang kurang konsentrasi. Ingat kata-kata, ketika ada kata selamat, tepuk tangan. Kalau tidak ada kata selamat, jangan tepuk tangan. Kita ulangi. Selamat pagi, selamat siang, pagi. Masih ada. Satu kali lagi terakhir. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita pematerinya sangat luar biasa. Mendatangkan dari Solo. Dari Solo ada Ibu Laili Widianti SSI yang akan membawa materi tentang budaya positif. Harapannya bisa memberikan dengan semangat. Sudah siap nampaknya dengan materinya. Langsung saja tanpa kita panjang lebar, kita persilakan kepada Ibu Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang luar biasa hari ini. Ya, izin Bapak Ibu, saya di sini bersyukur alhamdulillah diberikan ruang oleh sekolah ini, oleh Bapak Kepala Sekolah dan oleh teman-teman semua untuk bisa menyampaikan terkait materi tentang budaya positif. Yang materi ini adalah materi yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Jadi ini merupakan aksi nyata yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk pribadi saya,
tetapi untuk kita semua. Selamat pagi. Nah, masih belum konsentrasi. Selamat siang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah konsentrasi kembali. Ya, jadi materi ini sebenarnya materi yang sering kita dengar, materi yang mungkin sudah biasa kita lakukan dan kita jalani di lingkungan sekolah kita. Hanya saja ini sebagai penguatan kita bersama dan kita sharing nantinya untuk lebih positif lagi harapannya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk, kita coba. Di sini ada yang sudah olahraga pagi. Yang sudah olahraga pagi angkat tangan. Pak Rida saja, yang lain. Pak Fajar, Pak Pur, oke. Olahraga semua luar biasa. Pak Paulus, olahraga juga nih? Sudah olahraga, Bu. Olahraga apa Pak Paulus? Ngangkat ya. Oh, oke, karena hanya 4 orang yang sudah olahraga, yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah sehat. Jadi, Bapak Ibu, ayo kita sama-sama berdiri, apakah kelompok. Jadi, kelompok pertama, Pak Andri, Pak Rida, Pak Bur, sama Pak Fauzi di sebelah sini ya Pak, berdiri. Ayo kita berdiri. Kita olahraga dulu. Pak Fajar, Pak Paulus sama Pak Samsul di pinggir sini Pak. Ibu, kelompoknya Ibu Hasriani, Ibu Rusmini, Ibu Latri, dan kelompoknya Bu Fikra, Bu Jana, Ibu Nurul, sama Ibu Anjar. Ayo kita berdiri. Kursinya digeser biar tidak mengganggu gerakan kita. Oh, Bapak katanya mau ikut juga. Mau ikut Pak? Silakan bergabung. Oh, di sana biar sama-sama 4 orang. Oke, nanti saya yang play. Oke. Gerakannya cukup mudah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal gerakan yang pertama ikuti beatnya. Jadi kita coba dulu. Bapak Ibu berbaris ke belakang, ya. Pegang pundak temannya. Oke, kursinya digeser dulu. Oke. Bu, ulangi dong cara anggota baru. Oh, ada anggota baru. Oke, berarti kan nanti kaki kanan 2 kali terbuka, kaki kiri 2 kali terbuka, loncat ke depan 1 kali, loncat ke belakang 1 kali, loncat lagi. Oke. Pundak, pegang pundak, jangan sampai dia lepas. Kalau lepas kembali ke belakang. Jadi tanggul Pak. Ini loh, udah pesan saja. Ya, sangat luar biasa sekali yang kita rasakan tadi. Perasaan fresh, terus pikiran jadi long ya. Kita pun jadi bahagia. Bahagia apa putih? Kayaknya yang tadi lepas tangan kalau mana nih yang bingung ini? Perasaan tim kami kan sangat solid dan kompak. Iya. Tapi saya sebagai ketua tim harus membela tim saya. Perasaan yang pertama seru, yang kedua saya teringat masa kecil saya. Jadi memori saya terasah
Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sedikit saja. Kenapa? Agar agak berkeringat kita, biar panas. Kalau diesel itu biasanya dipanasin dulu baru kerjanya optimal. Ya, oke baik Bapak Ibu, kita kembali ke materi kita hari ini. Kita akan mencoba mengupas tuntas tentang apa itu budaya positif. Sebelumnya ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, kemudian kita hubungkan dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Tentunya yang bagaimana? Yang berpihak pada murid. Kemudian tujuan yang kedua, bagaimana kita mencoba melakukan evaluasi dan refleksi terhadap praktek disiplin di sekolah kita. Kalau kemarin sempat ada sekolah ramah anak dan lain sebagainya, maka kita berupaya bagaimana kita lihat evaluasi dan refleksinya untuk menciptakan apa Bapak Ibu? Untuk menciptakan siswa-siswi yang memiliki profil belajar Pancasila. Dan tujuan yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif di dalam interaksi kita dengan murid kita. Baik. Ya, ini ada sedikit video tayangan. Silakan Bapak Ibu bisa lihat, amati dan resapi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat videonya. Dari sedikit video tayangan tadi, ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu terhadap video tersebut? Ibu Jana, apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu bisa dapatkan dari video tadi? Oke, dari video yang tadi yang dapat saya simpulkan yaitu saya melihat bahwa ada benda di jalan, sebaiknya kita menghilangkan benda tersebut agar jalan orang bisa lebih lancar seperti itu, dan bisa juga menjadi kebaikan untuk kita apabila kita menghilangkan suatu kendala di jalan seperti itu. Itu aja, Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang punya pandangan lain Bapak Ibu terkait video tadi? Silakan. Dari saya melihatnya mungkin dari sudut pandang yang berbeda ya. Pasti ada yang menyalakan batu, dan ada yang memindahkan dan tidak memindahkan. Tapi intinya dilihat dari video yang ditayangkan tadi, jangan sampai kita menjadi batu yang berada di tengah jalan itu. Seandainya tidak ada batu di tengah jalan, tidak ada yang tersandung. Ya, dan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan sebenarnya keberadaan batu yang diam saja itu juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, posisi batu itu harusnya di pinggir aja, tidak usah di tengah-tengah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus untuk Ibu Jana dan Ibu Apri atas pendapatnya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil, tadi sudah disampaikan baik itu dari sisi batu maupun dari sisi orangnya gitu ya. Dan ini adalah nilai-nilai positif
melihat dari upaya orang gitu ya, rasa empati yang tidak semua bisa langsung tergerak hatinya untuk menyingkirkan batu yang ada di jalannya. Nah, ini tugas-tugas kita Bapak Ibu untuk bagaimana mendorong anak-anak kita sehingga mereka tidak perlu disuruh untuk menyingkirkan batu tadi, tetapi bagaimana mereka punya kesadaran terhadap kebaikan dan menyebarkannya kepada orang lain. Dan siapa yang harus bisa memulai? Mulai dari diri kita sebagai para pendidik. Disinilah kunci keberhasilan dari proses pendidikan kita. Kalau kita sudah mulai berupaya memperbaiki diri, maka insya Allah akan berdampak positif juga bagi lingkungan kita. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Ya, ada 3. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Ini jodoh sama guru. Setuju tidak? Setuju sama Bapak Ibu yang setuju coba angkat tangan. Oke, Pak Fajar, Pak Paulus, ada lagi? Iya, angkat tangan. Oke. Banyak ya Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, kita sharing ya, tidak ada yang salah dan benar. Kita sharing bersama, kita buka pikiran kita untuk kita diskusi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju dengan ini? Yang setuju coba kita angkat tangan. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu yang setuju? Oke, luar biasa. Pak Pur, bagaimana Pak Pur? Yang ketiga setuju Pak Pur? Oke. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Tadi alasan yang angkat tangan Bapak Ibu siapa? Pak Paulus, kita mau dengar alasannya Bapak Paulus mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut pandangan Pak Paulus bagaimana? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi menurut saya dengan poin yang nomor 1, hukum dapat mendisiplinkan anak. Nah, kalau kita lihat ya di sekolah ada siswa atau murid yang biasanya melanggar aturan atau nilai positif yang tadi kita sudah tanamkan ke mereka, tetapi entah kenapa lupa atau ada hal lain. Contohnya ketika tadi anak itu terlambat, ya. Nah, guru yang pikir itu yang jelas ada catatan kasus pelanggaran yang terjadi hari itu. Nah, untuk menangani atau bagaimana cara mendidik tadi anak tadi itu dengan nilai-nilai positif yang kita tanamkan di sekolah. Nah, bisa diberikan bagaimana belajar menyapu dan lain sebagainya, membuang sampah di tempatnya, karena itu kan berlaku nanti sampai kita tua. Itu yang kita lakukan. Jadi kita menanamkan nilai-nilai positif itu sejak dini. Oke, terima kasih semuanya. Oke, luar biasa Pak Paulus. Kita apresiasi dengan tepukan. Selamat pagi. Oke, masih kompak. Baik, ya, yang kedua tadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi Bapak Ibu yang setuju? Siapa yang memberikan pandangannya? Pendapatnya? Yang setuju tadi Bapak Ibu? Bapak Fajar? Oke, silakan Bapak Fajar. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, menurut hemat saya memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini situasinya tentatif. Kadang anak membutuhkan disiplin yang pemberian hukuman yang
lebih dari hal tersebut, kadang juga sifatnya seperti membaca juga, tergantung situasi dan kondisi. Kita lihat misalnya anaknya ini dia jarang terlambat. Mungkin dia terlambat karena satu hal yang dia sendiri tidak inginkan, tapi kita tidak ingin menjadikan dia spesial karena teman-temannya yang biasanya terlambat diberikan hal yang berupa hukuman juga, makanya diberikan hukuman yang sesuai, seperti menyapu halaman atau membersihkan halaman. Ini berbeda dengan anak-anak yang memang dia kebiasaannya terlambat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Oke, kita lanjut yang ketiga, yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Siapa yang mau bicara? Ibu Rusmini, silakan. Nanti gantian sama Pak Ut. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin memberikan pendapat yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Di sini saya belajar mengamati, mengisi Bapak Ibu yang saya perhatikan. Saya pernah mengajar tingkat SMP, tingkat SD dan SMA. Kebetulan juga saya sering mengamati anak sistem KBM di PAUD dan TK. Jadi dari insya Allah dari TK, SD, SMP, SMA saya pernah mengamati. Di sini saya melihat gurunya yang mengajar. Pada dasarnya tujuannya sama, tapi dengan cara berbeda. Saya perhatikan gurunya itu ada event tertentu menyiapkan sebuah reward, hadiah kecil, misalkan spidol 1 pak. Nah itu diberikan guru itu di saat mengajar memberikan pertanyaan bagi siapa siswa yang bisa menjawab, dia dikasih spidol 2. Nah jadi 1 pak itu ada 12, jadi dapat 6. Ada 6 siswa yang dapat. Terus selanjutnya saya perhatikan lagi ada guru lain juga begitu. Saya simak dengan strategi ini, rupanya guru disenangi siswa, diharapkan kehadiran siswanya. Terus di sisi lain sebagai siswa itu termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, dan yang nilai positifnya siswa walaupun kemampuannya di bawah, keinginan untuk belajar turun setiap hari sekolah itu termotivasi. Sedangkan yang berprestasi, keinginan untuk mendapatkan reward lebih lagi pasti. Jadi dua-duanya termotivasi, baik siswa yang berprestasi maupun tidak yang berprestasi. Terus di sini sebagai tambahan, penghargaan tidak diberikan bagi siswa yang mempunyai kemampuan akademik. Siswa yang mempunyai kemampuan keterampilan itu juga perlu kita beri reward dengan sebagai semangat support, kalimat-kalimat yang positif dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rusmini. Ada tambahan Bapak Ibu? Cukup Pak Bun? Cukup, baik. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Jadi memang tadi kita gali dulu apa yang selama ini sudah kita pikirkan dan kita lalui bersama Bapak Ibu. Mengacu pada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat. Jadi kekuatan kodrat yang ada pada diri siswa kita kuatkan, kita tuntun mereka untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya pribadi maupun ketika dia nantinya berada di masyarakat. Itu sebenarnya tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, materi kita ini sebagai upaya kita dalam rangka menuntun anak-anak kita, dalam rangka kita bisa mencapai tujuan pendidikan. Ya. Disiplin positif, kalau dari sini disampaikan bahwa disiplin positif itu mengajarkan siswa mandiri Bapak Ibu, mengajarkan siswa tanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Kira-kira di sekolah kita sudah ada nggak Bapak Ibu?
sekolah kita sudah, anak-anak sudah mandiri dan bertanggung jawab, kemudian memiliki kesadaran terhadap dirinya, atau belum Bapak Ibu? Gimana? Kita bisa amati ya Bapak Ibu ya, kira-kira apa yang kita rasakan? Karena kita kan diskusi internal ya, kita sampaikan saja apa yang kira-kira kita rasakan. Apakah anak-anak kita sudah menunjukkan kesadaran diri terhadap mandiri dan tanggung jawab itu atau belum Bapak Ibu sekalian? Bu Azriani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau menurut saya pribadi, siswa kita itu sudah ada beberapa yang sadar akan tanggung jawabnya dan mereka melaksanakannya. Contohnya adalah salah satunya melaksanakan piket. Nah, meskipun hanya beberapa saja yang sadar. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Asriani. Ya, jadi Bapak Ibu, ada sebagian yang sudah memiliki, ada sebagian yang belum ya Bapak Ibu ya. Tidak masalah. Karena pendidikan itu proses. Tidak bisa kita instan mengubah seluruh anak didik kita sesuai dengan apa yang kita mau, tidak. Tetapi kita mencoba untuk menuntun mereka. Ya, oke baik. Ya, kita coba Bapak Ibu silakan di scan barcode-nya. Bapak Ibu bisa baca isi di dalam jobboard yang sudah saya siapkan. Ada 3 pertanyaan di sana. Silakan Bapak Ibu bisa isi dan sampaikan pendapat Bapak Ibu masing-masing. Silakan gunakan sticky note-nya. Dan jangan lupa diberikan nama Bapak Ibu. Jadi pertanyaan pertama, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, mendapat surat peringatan, atau Anda mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan, atau apakah Anda menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Motivasi mana yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Bagaimana Bu Rusmini, ada hambatan? Kalau sudah boleh bergeser di halaman kedua, halaman ketiga, itu di atas ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Wih, Trisaputra. Ya, ada sudah Pak Fauzi. Boleh jawab yang halaman 2 atau halaman 3 dulu boleh. Oke, kita ambil salah satu dari jawaban Ibu Nurul Khulis. Masya Allah. Ayo kita dengarkan jawaban yang pertama, pertanyaan pertama dari Bu Nurul. Jawab. Kita sambil berjalan. Cukup sampai saya berusaha ya, insya Allah berusaha menghargai waktu. Nah, kalau kejadian-kejadian yang tak terduga itu kan ya di luar itu ya. Kalau dari pihak saya, insya Allah berusaha menghargai waktu karena kita sebagai guru itu kita adalah model, kita adalah contoh yang selalu dilihat oleh siswa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan selalu dilihat oleh anak-anak, dan anak-anak itu pastinya akan mendapatkan inspirasi pasti terutama dari guru itu. Pasti kita akan menjadi contoh dan anak-anak kemungkinan besar akan melihat kita, mencontoh kita. Saya hanya berusaha baik kalau saya baik, tapi setidaknya saya berusaha. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Nurul, jawaban yang luar biasa. Selamat siang. Oke, luar biasa, masih konsisten. Oke, jadi Bapak Ibu,
Dari Bu Nurul ingin berusaha menghargai waktu. Dari Pak Fajar ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Bu Nurul Fikrah, tanggung jawab saya yang harus dilakukan sebagai guru, Masya Allah. Dengan saya masuk tepat waktu. Pak Fauzi, tentu kesadaran diri. Saya untuk membuat saya hadir tepat waktu. Selain itu menjadi contoh dan teladan juga untuk keinginan kuat saya untuk hadir tepat waktu. Masya Allah ya Bapak Ibu, jadi alhamdulillah semuanya sudah lahir dari pribadi masing-masing. Pendidik sebagai teladan dari Bu Anjar. Ibu Azriani menghargai diri sendiri dan berusaha untuk tepat waktu. Pak Tri Saputro dalam merencanakan kegagalan sana yang korporisasi, Masya Allah. Ya, Pak Andri mencoba dan berusaha menghargai waktu. Siapa yang beli? Oke. Ada yang hapus, Bapak Ibu di back? Yang tadi menghapus boleh dikembalikan. Siapa yang menghapus boleh dikembalikan? Iya, oke. Ini loh yang bukan nomor berdua. Ya, pokoknya ada. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian halaman kedua. Kita cek ada yang sedang mencoba menjawab halaman kedua. Pak Lutfi, kita gerak geser. Oke, ada sudah. Oke. Pertanyaan yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini pertanyaan untuk kita. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan Pak Fauzi? Oke. Silakan. Ya, misalnya bila di sekolah kita ini tidak ada aturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada juga surat teguran guru yang datang terlambat atau atasan yang memuji, apakah saya akan tetap datang tepat waktu? Tentu karena menurut saya ya, karena tanggung jawab kita sebagai guru dan kita menjadikan contoh yang utama ya, itu yang membuat motivasi utama saya untuk hadir tepat waktu. Biasa, Masya Allah. Ya, jadi dari Pak Fauzi tadi luar biasa. Itu motivasi yang sudah Pak Fauzi bangun untuk dirinya sendiri dan semoga bisa ditularkan kepada yang lainnya. Untuk Ibu Nurul, insya Allah akan selalu berusaha masuk mengajar tepat waktu karena mendapatkan pendidikan adalah hak peserta didik katanya, dan sudah menjadi tanggung jawab kita. Kalau Ibu Fikra mengatakan saya tetap akan hadir tepat waktu karena saya memiliki kesadaran diri sebagai guru yang harus menjadi contoh untuk siswa. Pak Fajar, tentu tetap berusaha. Perkaranya adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat. Oke. Lanjut yang halaman ketiga. Oh, ada sudah yang menjawab ini. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita? Oke. Ibu Nurul menjawab. Pak Nurul mau menyampaikan? Iya. Di situ saya tuliskan strateginya adalah seperti strategi lama ya, karena kita tahu sendiri Bapak Ibu, anak-anak kita seperti apa modelnya. Jadi untuk saya pribadi, mohon izin, mohon dikoreksi juga salah penerapan saya. Masih menerapkan punishment dan reward.
Cuman punishmentnya agak berbeda dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin pakai mistar ya, kalau kita enggak. Mungkin punishmentnya lebih mendidik dan mungkin yang lebih bisa membuat mereka bisa mengembangkan karakter masing-masing peserta didik supaya lebih baik lagi. Kemudian kalau reward itu enggak harus berupa materi yang kamu berikan apa itu enggak. Sebenarnya reward itu bisa dalam bentuk sederhana, dalam bentuk pujian ataupun motivasi, itu bisa dianggap sebagai reward. Kemudian hasilnya bagaimana? Ya karena ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu materi, ini adalah proses. Jadi hasilnya tidak bisa kita langsung lihat cering gitu ya. Hasilnya ya perlahan-lahan sesuai dengan proses itu tetap kita pantau perlahan. Dan alhamdulillah dari apa yang sudah kita lakukan, terutama yang saya sudah lakukan, anak-anak itu ada sedikit perubahannya, walaupun sedikit tapi itu sangat berarti bagi mereka dan bagi kita yang melihatnya. Kita guru ini melihat, oh ada perubahannya. Contohnya adalah salah satu, dulu pernah jadi anak wali saya nggak pernah masuk ke sekolah, jarang tidur pun nggak tahu tidurnya di mana. Tapi sekarang alhamdulillah anak ini kalau saya perhatikan dia masuk sekolah dan bajunya agak rapi. Walaupun kalau dulu tuh rapi, bajunya tuh kayak kucel gitu. Kalau sekarang alhamdulillah rapi, agak rapi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul. Jadi dari ketiga ini sebenarnya kita mencoba dulu menggali apa yang Bapak Ibu alami dan apa yang Bapak Ibu rasakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi Bapak Ibu menjawab di pertanyaan yang pertama, rata-rata karena dari mana Bapak Ibu? Dari yang pertama, kedua, atau ketiga Bapak Ibu? Jawaban pertama tadi? Pertama, kedua, atau ketiga ketika Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, datang ke kelas tepat waktu. Tadi Bapak Ibu menjawab ya? Yang mana? Alasan yang mana Bapak Ibu ambil? Yang ketiga. Ternyata Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu sudah memiliki motivasi intrinsik di dalam diri Bapak Ibu. Sedangkan ketika perilaku manusia itu berdasarkan ketidaknyamanan atau hukuman atau bahkan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, itu hanya motivasi eksternal saja Bapak Ibu. Apa bedanya motivasi intrinsik atau motivasi yang lahir dari diri kita sendiri dengan motivasi eksternal kira-kira? Kalau dilihat dari sini, ada Bapak Ibu mau sampaikan? Ibu? Apa bedanya motivasi intrinsik dengan motivasi eksternal? Kalau menurut saya motivasi intrinsik itu yang berasal dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, bahwa hal ini harusnya kita lakukan, tanggung jawab kita dan kesadaran diri kita. Kemudian kalau eksternal itu karena di luar dari diri kita, mungkin dari orang lain atau mungkin untuk jabatan, nah seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih Ibu Fikra. Jadi ini yang kita coba tanyakan kepada diri kita, apakah anak-anak didik kita sudah memiliki motivasi intrinsik atau masih sekedar pada mereka menunggu motivasi eksternal dari luar untuk mereka melakukan yang ada di sekolah, aktivitas yang ada di sekolah. Kira-kira anak-anak kita cenderungannya kemana Bapak Ibu? Eksternal ya Bapak Ibu. Masih perlu dihukum Bapak Ibu? Ada anak-anak kita di sekolah masih dihukum? Masih. Ada anak-anak kita yang kalau nggak dikasih penghargaan nggak mau berbuat Bapak Ibu? Masih. Ini PR kita bersama sebenarnya Bapak Ibu. Kira-kira yang paling kuat untuk mengubah diri kita apakah motivasi eksternal atau motivasi intrinsik menurut Bapak Ibu?
Farida sepertinya yang baru datang ini. Oh belum. Jawab Pak. Jawab Bapak tangkap aja. Baik, saya coba untuk menyesuaikan sebelum tadi saya dulu. Baik, terkait perilaku manusia motivasi. Jadi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi untuk intrinsik seperti halnya saya di pagi hari, kenapa mesti harus ke sekolah awal-awal? Sementara saya harus mengantar anak saya dan untuk anak saya bangun dulu mestinya kan. Nah, ada hal yang mendorong saya untuk hadir terus pulang sesuai jam. Pun kalau tidak di sekolah harus mengusahakan saya keluar dulu. Saya teringat teman saya pernah sama-sama di hutan sana. Mungkin Pak Paulus pernah berada di posisi itu. Selalu mewacanakan bahwa pemerintah itu sudah menggaji kita. Jadi sudah besar pemerintah memberikan kita penghasilan yang bisa menunjang hidup diri dan keluarga kita. Nah, kenapa kita tidak bersyukur dengan hal itu? Jadi yang pertama, kalau saya dari segi pendapatan itu luar biasa. Kenapa tidak saya kalau sekedar untuk hadir di sekolah meskipun saya tidak berbuat apa-apa, saya lakukan itu dulu. Hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu. Adapun kendala lain, itu saya pikir dari sisi intrinsiknya kalau itu dari saya. Jadi kemudian dari segi eksternal atau ekstrinsik, jadi ada hal lain yang mengamati kita. Kita ini pendidik, ya, kita pendidik tidak sekedar semaunya kita. Jadi bahkan hadir di sekolah di awal dan pulang tepat waktu itu kita diamati oleh masyarakat, terlebih lagi anak didik kita. Jadi ada hal yang tidak perlu kita tunggu orang berkomentar, tetapi itu akan kelihatan. Meskipun anak-anak tidak menyampaikan bahwa ini juga sering terlambat guru-gurunya, tapi sadarlah bahwa anak-anak akan mengamati itu. Masyarakat di lingkungan kita akan mengamati itu juga. Jadi saya pribadi ya bukan secara umum, maksudnya ini dari saya ekstrinsik dan intrinsiknya. Kenapa mesti ada motivasi itu dari diri kita? Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus untuk Pak Ridan, luar biasa jawabannya. Ya, jadi sebenarnya kenapa di in-house training ini, Bapak Ibu saya sampaikan, kenapa tidak langsung ke materi utama kita tentang digitalisasi kelas dan lain sebagainya? Karena bagaimana kita mau dan mampu untuk mengantarkan anak-anak kita untuk maju teknologi ketika kita belum mampu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena ini yang terpenting Bapak Ibu. Motivasi eksternal tidak akan bisa berlangsung jangka panjang. Yang mampu berlangsung jangka panjang adalah motivasi intrinsik. Tidak perlu jauh-jauh ke sekolah, ke siswa kita terlebih dahulu bagaimana kita menerapkannya, tetapi bagaimana kita berupaya untuk kita bisa menerapkan kepada diri kita sendiri. Ya. Karena industri ini bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki kita pelan-pelan. Dan inilah gunanya, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, inilah gunanya adanya komunitas belajar. Sehingga kalau yang tadinya in-house training kalau di program sekolah hanya 4 kali, nanti di komunitas belajar harapannya setiap pekan kita akan upgrade kemampuan dan pemahaman kita serta kapabilitas kita. Karena apa Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa menuntun anak-anak kita ke jalan yang benar ketika kita belum benar. Ya. Motivasi intrinsik Bapak Ibu. Bagaimana kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebih.
Karena apa tadi? Kita perlu ingat, motivasi yang hanya didasarkan oleh penghargaan maupun hukuman atau teguran itu hanya berlangsung sementara saja. Sedangkan yang paling kuat, paling dominan mempengaruhi diri kita adalah diri kita sendiri. Ya. Begitu juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, 4DK menurut beliau adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita posisinya di mana? Apakah kita masih menunggu diperintah ataukah bisa memerintah diri sendiri dalam upaya untuk kemajuan kita bersama? Oke, Bapak Ibu silakan. Di sini ada kasus nih Bapak Ibu, ada tindakan. Bapak Ibu bisa jawab masing-masing di sticky note. Merah hukuman, kuning konsekuensi katanya. Kita pakai yang merah sama kuning saja biar enak. Gak perlu dibaca. Oh, tulis nama Pak. Nah, tempel aja. Ya, tulis nama. Tulis nama saja. Kalau tidak tulis nama juga kita akan lihat soalnya. Tulis nama. Yang kuning konsekuensi, yang merah hukuman. Sudah semua Bapak Ibu? Saya mau boleh dia. Ini biar beda. Mungkin harus apa yang salah. Sampai apa dia? Hukuman. Ada yang lepas punya Pak Fajar satu. Ada lah Bang. Pak Majar bisa dilihat kan kira-kira Kelihatan nggak? kelihatan layar nggak? Aman. Sudah, Bapak Ibu? Oh, masih antri. Nanti kemudian pakai 3 kali ya? Ya, yang tidak, nomor 2 terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo Bapak Ibu, ada yang masih galau dengan jawabannya? Oke, baik Bapak Ibu. Luar biasa jawabannya Bapak Ibu semuanya. Kita cek satu-satu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Semua jawaban Bapak Ibu sama. Apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oh, ada yang konsekuensi, kata Ibu Rusmini, nanti kita gali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi semua sama ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ya, ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Ada 2 orang yang menjawab hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat masuk pelajaran PJOK. Ini ada yang jawab konsekuensi. Pak Andri, Bu Nurul, Pak Fauzi, Pak Lutfi, Bu Apri, Pak Paulus, dan siapa ini? Pak Rida, sedangkan Bu Fikra, Bu Kholis, Pak Fauzi ada 2 ini. Ibu Ajar mengatakan
bahwa itu adalah hukuman. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kita semua. Beri aplaus untuk Bapak Ibu. Kita cek nih Bapak Ibu, benar enggak kita jawabannya? Oke, kita buka. Iya. Bisa dibaca Bapak Ibu? Nah, kita ambil ini. Oke. Yang pertama betul ya Bapak Ibu, hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket, jawabannya juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Nah, kita akan perkuat nanti apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, ternyata itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ternyata konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, kita cek apa sih bedanya konsekuensi dengan hukuman Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, beda hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu upaya yang meninggalkan bekas menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Tidak dalam bentuk yang menyakitkan. Ya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit. Sakit itu bukan hanya soal fisik tetapi juga mental kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dan seterusnya Bapak Ibu. Betul, anak-anak kita akan merasa bersalah ketika kita berikan hukuman. Mereka akan mengikuti apa yang kita sampaikan seperti itu. Tetapi ada dampak-dampak negatif yang akan mereka rasakan. Ya. Kalau konsekuensi apa? Ada sesuatu positif yang bisa kita dapatkan dari anak-anak, tetapi jangkanya masih jangka pendek Bapak Ibu. Nah, disinilah kita berusaha untuk mengarahkan diri kita untuk bagaimana mengubah atau menuntun anak-anak kita agar berubahnya itu tidak jangka pendek tetapi jangka panjang. Nah, di sini Bapak Ibu, identitas kalau hukuman, mau itu hukuman fisik, hukuman verbal, non verbal, semuanya akan memberikan dampak identitas yang gagal kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu akan mendorong identitas positif ke diri kita. Tetapi bedanya, kalau konsekuensi itu harus terjadi, kalau restitusi itu pilihan. Itu bedanya. Lebih detail lagi, kalau konsekuensi itu sifatnya dia netral, tetapi kalau restitusi dia mendorong ke arah yang lebih positif. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau konsekuensi, kalau kita biasa di kelas ada peraturan kelas. Bapak Ibu punya di kelas masing-masing punya ya, peraturan kelas. Tujuannya apa? Konsekuensi Bapak Ibu. Kalau di sini ada kata-kata, ciri-cirinya apa peraturannya? Mampu tidak kita melakukan itu? Itu kata-kata yang bisa dipakai untuk konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi Bapak Ibu, anak-anak kita ditanya keyakinannya. Untuk apa ada peraturan kalau mereka tidak yakin? Kalau tidak kelihatan, contoh paling kecil adalah kalau kita naik kendaraan bermotor, kita tidak pakai helm sama pakai helm. Biasanya kalau ditanya kenapa tidak pakai helm, apa jawabannya? Karena takut polisi. Tapi ada nggak yang pakai helm tapi bukan karena takut polisi? Ada.
Ya, ada. Oke, kita lanjut. Apa itu restitusi? Saya yakin Bapak Ibu beberapa mungkin sudah tahu, sudah mempelajari itu. Ini hanya refresh kembali. Restitusi itu upaya kita menciptakan kondisi pilihan kepada murid kita. Jadi anak-anak kita akan menemukan solusi terhadap apa yang mereka hadapi. Nanti di restitusi nanti diambil kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Ternyata ada berapa kebutuhan kita? 5. Yang pertama cinta dan kasih sayang. Ini yang pertama. Yang kedua penguasaan, power. Kita punya kuasa enggak? Kita punya jabatan enggak? Ya. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Ini 5. Nah sekarang coba masuk ke selanjutnya. Nah, kita coba Bapak Ibu, kita pecahkan sedikit. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan apa yang mereka belum dapatkan? Ya. Baik, menurut saya yang pertama itu ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan sedang menyanyi. Menurut saya kebutuhan yang belum mereka dapat itu adalah kesenangan dan kebebasan. Karena mungkin siswa ini lebih fokus mungkin saat ada suara, makanya dia tuh senang kalau ada suara atau ada musik sambil mengerjakan tugas, itu lebih konsen. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fikra. Ya. Yang pertama menurut Bu Fikra kesenangan dan kebebasan. Ada yang punya pendapat lain? Itu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ada yang punya pendapat? Oke, berarti jawaban yang nomor 2 itu masuk di cinta dan kasih sayang ya. Karena dalam cinta dan kasih sayang itu membutuhkan perhatian dan juga pujian. Membutuhkan itu perhatian dan pujian, kan ingin dipuji. Ya, Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Mereka butuh perhatian. Banyak anak-anak kita Bapak Ibu, mereka mencari cara bagaimana untuk mendapat pujian. Karena apa? Boleh jadi di rumahnya mereka belum mendapatkan kasih sayang. Ya, jadi wajar ketika anak-anak kita tingkah lakunya berupaya untuk mencapai kebutuhan tadi. Karena ketika 5 tadi belum terpenuhi Bapak Ibu, mereka akan terus berupaya. Kita saja seperti itu ya, sebagai makhluk hidup. Oke, yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan dengerin ibu guru aja. Oke, apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan kebebasan. Jadi siswa di sini mereka butuh kebebasan karena biasanya siswa itu bosan belajar dalam kelas akhirnya mengatakan seperti itu. Mungkin mereka ingin belajar di luar kelas. yang ketiga kebebasan menurut Ibu Hasriani. Dan yang keempat, ada yang punya pendapat? Pak Andri? Yang keempat, kebutuhan apa yang mereka upayakan dipenuhi? Yang mana paling bawah? Ya. Kalau saya di sini ini aku sumber gambarku tidak rapi, malah ibu guruku tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi kalau menurut saya di sini siswa ini memiliki rasa berbeda atau masih minder ya, minder. Jadi menurut saya untuk siswa seperti ini terus dari guru yang lain itu saling untuk diperhatikan ya. Anak yang merasa ini mandiri sendiri, selalu menyendiri, menurut perhatian khusus dari guru yang selalu di kelas. Itu aja sih menurut saya. Jadi dari 5 kebutuhan tadi Pak Lutfi Bosar sebelumnya, jadi dari 5 kebutuhan ini kira-kira yang mana nih yang belum diperoleh tadi
jadi poin keempat, Pak Andri. Apakah cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan atau bertahan hidup? Nomor 1 ya. Ada yang punya pendapat lain, Bapak Ibu? Kira-kira mereka anak ini punya kemampuan tidak sebenarnya? Ingin tidak dihargai kemampuannya? Ingin. Jadi kebutuhan, betul jawabannya. Tetapi lebih spesifik adalah kebutuhan terhadap penguasaan atau power. Jadi kalau kasih sayang itu hubungannya dengan hati, dengan perhatian, perasaan. Kalau penguasaan itu terkait kemampuan kita. Contoh Bapak Ibu punya kemampuan IT, tetapi Bapak Ibu tidak dianggap di sekolah ini misalnya. Bisa. Itu artinya kebutuhan terhadap penguasaan atau powernya Bapak Ibu belum diakui di sekolah. Termasuk anak-anak didik kita. Kadang anak-anak kita punya kemampuan, tetapi karena mereka tidak mendapatkan itu, akhirnya mereka tidak percaya diri terhadap apa yang mereka miliki. Gitu ya. Kemudian yang ketiga kesenangan tadi sudah jelas, gitu ya. Yang keempat kebebasan. Karena boleh jadi di rumah mereka memilih orang tua yang tidak bisa kemana-mana, tidak punya kebebasan, dikekang. Akhirnya apa? Mereka merasa butuh memenuhi kebutuhan kebebasannya di sekolah. Jadi jangan heran ada anak-anak kita yang kemudian ketika di sekolah lari ke sana kemari, berekspresi segala rupa. Karena apa? Ini titik poinnya Bapak Ibu. Selama 5 ini belum dipenuhi, belum mereka cukup rasanya, maka mereka akan berusaha untuk memenuhi itu dengan segala cara. Nah, kita sebagai guru tugasnya menuntun. Ya. Bagaimana cara kita menuntun Bapak Ibu? Kita bisa gunakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut saya, selama perjalanan ada hal yang mungkin di luar keinginan kita terjadi, misalkan jatuh atau apa. Nah, mungkin dengan menggunakan helm, kepala kita bisa terlindungi. Seperti itu. Terima kasih. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lainnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M dan lain sebagainya? Pasti ada tujuannya. Tetapi untuk kembali lagi, untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita kembali ke nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa mendorong motivasi intrinsik anak-anak kita ketika kita tidak menanamkan nilai-nilai kebajikan di sekitar kita. Kalau anak-anak kita diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, maka ya mereka akan berjalan tanpa arah. Makanya kalau kita pelajari tentang filosofi pendidikan Cacar Dewantara, murid itu bukan kertas yang kosong sebenarnya Bapak Ibu. Mereka sudah ada gambarannya masing-masing dari sejak mereka lahir. Kita itu tugasnya hanya menebalkan gambaran itu sehingga menjadi gambaran yang cantik, yang positif. Kalau kita salah, yang ditebalkan adalah justru yang negatif. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas bedanya ini. Kalau peraturan kelas, anak-anak dilarang. Kalau keyakinan kelas, ada yang sudah mencoba membuat keyakinan kelas Bapak Ibu di kelasnya masing-masing? Pak Fajar? Sudah ya, coba kita dengarkan pengalaman Pak Fajar menerapkan keyakinan kelas. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, sesuai dengan pengalaman saya sewaktu sebagai wali kelas di kelas 12 S2, kami membuat kesepakatan yaitu sholat tepat waktu, dan itu dikontrol secara online menggunakan Google Sheet, dan ada
datanya setiap hari diisi, dan yang mengisi juga teman-temannya yang rajin Bu. Jadi mereka dipilih sebagai admin di situ, dan alhamdulillah itu dilaksanakan dengan baik sampai saya melihat sebelum mereka lulus itu tidak ada lagi yang meninggalkan sholatnya kalau di sekolah yang saya amati. Tidak tahu kalau di luar karena kami hanya di sekolah lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berimbas untuk Pak Fajar. Ternyata di kelasnya sudah diterapkan keyakinan kelas yang luar biasa tentang bagaimana anak-anak diupayakan untuk tergerak, motivasi interaksinya untuk sholat tepat waktu gitu ya. Meskipun itu perlu proses di dalamnya. Bapak Ibu, harapannya nanti ke depan kita tidak hanya membuat motivasi, keyakinan kelas, tetapi kita berupaya untuk menciptakan keyakinan sekolah kita. Kita mau bawa sekolah kita kemana? Nilai-nilai apa yang ingin kita tonjolkan di sekolah kita nanti coba meramu bersama, duduk bersama, kita diskusikan dan kita bisa bagikan dengan orang lain, bahkan ke anak-anak didik kita nantinya ke depan. Oke Pak Lutfi. Ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita lanjut. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu, sebagai penghukum, sebagai pendorong, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ada 5. Nah di sini bisa dilihat Bapak Ibu, kalau penghukum menghargai dan sebagainya, membuat orang merasa bersalah dengan seharusnya, itu kecewa dan lain sebagainya. Kemudian sebagai teman, justru kita yang memberikan alasan-alasan apa yang dilakukan oleh anak. Kalau kita memantau kayak tadi, misalkan Pak Fajar sudah membuat keyakinan kelas, tetapi anaknya belum melaksanakan, tinggal kita tanya, apa yang harus kamu lakukan? Kemudian itu pemantau. Konsekuensi apa yang harus diperoleh ketika kita melanggar sesuatu misalkan, itu adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini ada 6 kasus, Bapak Ibu. Ada pernyataan-pernyataan. Sekarang kita coba mengisi Bapak Ibu yang mana yang merupakan posisi guru sebagai penghukum, yang mana yang posisi guru sebagai pemantau, yang mana posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang mana posisi guru sebagai manajer. Ada 5. Atau langsung jawab? Jawabannya oke. Siapa yang pertama? Oke, Pak Rida. Pertanyaan pertama. Dengan pernyataan pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, bagus. Luar biasa Pak Rida. Lanjut yang pertanyaan kedua. Masya Allah. Silakan. Pertanyaan kedua siapa yang mau menjawab Bapak Ibu? Silakan Pak Bos. Oke, Putri Lani. Apa tadi Pak Lutfi? Ya, pembuat orang merasa bersalah kan ya. Kalau menurut saya yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga. Ya, silakan. Yang ketiga yaitu ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah ini menurut saya ini guru sebagai teman. Ya, jadi itu guru mengatakan seperti itu supaya siswa tersebut memikirkan gurunya sebagai temannya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, yang keempat Bapak Ibu. Guru sebagai apa posisinya? Yang keempat Pak Fauzi. Ya, untuk yang keempat
menurut saya posisi guru itu sebagai manajer, ya. Karena apa? Itu dia memotivasi siswa untuk mendapatkan bintang, stiker bintang. Terima kasih. Oke. Yang kelima, Bapak Ibu. Bu Anjar, oke. Iya, yang kedua terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, itu berarti sebagai manajer. Sebagai manajer, oke. Yang terakhir, Bapak Ibu, Ibu Rusmini. Kamu selalu yang paling terakhir. Termasuk apa itu? Itu tuh. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu termasuk penghukum atau membuat orang merasa bersalah? Penghukum ya, oke Bapak. Baik Bapak Ibu, terima kasih responnya. Kita coba lihat jawaban. Oh, ini kuncinya gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu membuat orang yang melakukan itu merasa bersalah. Gitu. Yang kedua, kalau tidak merasa bersalah berarti perlu dipertanyakan ini. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan. Ini merupakan penghukum. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kata-kata tidak pernah. Jadi ibaratnya kebaikan sebanyak apapun dengan kata-kata tidak pernah itu hilang semuanya, tidak ada bekasnya. Kemudian ayo lakukan dulu ibu bapak itu termasuk teman. Apa kamu merasa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, jadi ketika melakukan sesuatu ada konsekuensinya, baik itu konsekuensi baik maupun konsekuensi buruk. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum, Bapak Ibu. Nah, kita di posisi mana sebenarnya dan sebaiknya? Di posisi mana Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Posisi kita sebagai guru sebaiknya posisi kita sebagai guru menurut Ibu aja. Menurut saya harusnya dulu ya, harusnya kita sebagai guru itu sebagai manajer. Jadi ini sudah disampaikan sini ya. Jadi kita mendiskusikan kepada siswa, menanyakan apa yang telah kamu lakukan, apakah sudah benar atau tidak. Nah, apabila salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tika. ya. Jadi selama ini banyak yang posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, bahkan sebagai pemantau. Nah, harapannya kita bisa memposisikan diri sebagai manajer untuk apa Bapak Ibu kembali lagi. Bagaimana kita mendorong motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Kalau yang atas itu motivasi eksternal semua. Ya, baik itu penghukum hanya motivasi eksternal dan sifatnya sementara Bapak Ibu. Kita lanjut. Oleh karena itu kita perlu mempelajari tentang segitiga restitusi terakhir. Segitiga restitusi itu adalah upaya dialog kita dengan anak-anak. Upaya untuk apa Bapak Ibu? Upaya untuk mencari solusi yang lahirnya kalau kebanyakan kita masih sebagai teman, sehingga solusi itu lahirnya dari kita. Sedangkan kalau kita mempelajari segitiga restitusi, kita mendorong murid yang mencari solusi sendiri, sehingga motivasi yang lahir adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik dari mereka, bukan akibat dari eksternal dari diri gurunya atau dari diri kita. Tahapannya ada 3 Bapak Ibu: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Gambaran utamanya
identitas itu kita menanyakan ke anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan, ya memang mereka melakukan kesalahan. Distabilkan dulu identitasnya anak-anak kita. Ya. Kemudian kita sampaikan tidak apa-apa, melakukan kesalahan itu manusiawi. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak-anak kita, kesalahan itu bukan menjadi kegagalan untuk mereka, tetapi mendorong keberhasilan. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tidak cuma kita memberikan pemahaman bahwa ya tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan karena itu manusiawi, tetapi kita perlu menggali alasan-alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Pasti ada alasan-alasannya Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, ketika kita gali, kita akan tahu sebenarnya boleh jadi karena kebutuhan yang 5 tadi belum terpenuhi. Misalkan mereka tidak mendapatkan kasih sayang, mereka tidak mendapatkan rasa kebebasan di rumah dan lain sebagainya, maka mereka akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini di dalam dirinya, kemudian apa solusi yang mereka tawarkan, dan akan lahir dari pribadi mereka masing-masing. Itu untuk segitiga restitusi, dan ketika kita bisa menerapkan ini kepada anak-anak kita, hasilnya sebenarnya akan lebih bagus Bapak Ibu, karena dia akan mendorong motivasi internal, kesadaran dari anak-anak kita, bukan atas perintah dan paksaan dari kita sebagai Bapak Ibu gurunya. Oke. Ya, mungkin cukup untuk hari ini. Dari sekian banyak kita mencoba merefleksikan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan sebagai akhir nanti kita akan coba membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang ingin kita rekomendasikan kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Siapa tahu ada nilai-nilai yang bisa kita budayakan di sekolah kita sehingga menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah ini. Nanti saya minta kelompok dibagi menjadi berapa tadi? 4 ya? 4 kelompok. Nanti Bapak Ibu buat keyakinan kelas masing-masing dan keyakinan sekolah. Jadi dari keyakinan kelas diuniversalkan, kemudian dijadikan menjadi keyakinan sekolah yang akan kita rekomendasikan kepada sekolah kita. Untuk pembagian kelompok, Bapak Ibu silakan bisa lihat. Ini diacak ya Bapak Ibu, jadi enggak bukan di level ini. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan coba buat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Ya, stop dulu Bapak Ibu. 1 menit lagi. Kelompok 1 Bapak Anjar sudah selesai? Oh, sedikit lagi, oke. Kelompoknya Ibu Anjar sudah selesai? Sudah Bu. Oh, sudah, oke. Kelompoknya Bu Rusmi ini bagaimana? Aman. Kelompoknya Ibu Astriani? Oke, baik Bapak Ibu. Beri aplaus untuk kita semua. Oke. Karena sudah selesai kita membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang ingin coba kita sampaikan nanti, kita bersama-sama bahas dengan anak-anak kita. Tapi sebelumnya kita bahas dulu dengan teman-teman guru kita. Kita akan coba presentasikan Bapak Ibu kelompok mana yang akan maju duluan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minta perhatiannya. Kami dari kelompok 2, saya Anjur Novianti, ada Bujana, lalu juga ada Pak Di sini yang kita bahas adalah ada 2 yang mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Mungkin akan dibacakan? Boleh. Yang pertama di sini ada keyakinan kelas, siswa harus hadir lebih dulu dibandingkan dengan guru. Yang kedua di sini saling menghargai pendapat dan saling peduli antar teman maupun dengan gurunya. Lalu yang ketiga bertanggung jawab sesuai dengan jadwal piket kebersihan. Lalu yang keempat berkata-kata secara sopan dan santun, dan yang terakhir tidak bermain game pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang terakhir di sini ada keyakinan sekolah. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini ada keyakinan sekolah. Yang pertama itu aktif pada setiap kegiatan sekolah. Jadi di sekolah kita ini perlu untuk bagaimana siswa aktif ya dalam kegiatan sekolah bersama ya bersama guru tentunya. Yang kedua, bertanggung jawab pada saat ditunjuk sebagai perwakilan sekolah ya. Jadi siapapun siswanya nanti ditunjuk ya, apalagi gurunya juga perlu untuk ditunjuk sebagai perwakilan sekolah. Yang ketiga, beribadah tepat waktu, apalagi kita sudah punya musola, jadi ibadahnya juga tepat waktu. Yang keempat, menghormati guru di dalam dan di luar sekolah. Seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kelompok 2, nanti sesi tanya jawab kalau diskusi bersama mulai dia. Oke, silakan kelompoknya. Ini yang sudah maju duluan dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, masih konsisten. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama kelompok emansipasi. Kami sangat tim yang luar biasa, kerjasamanya mantap. Kita beri aplaus untuk Bapak juga. Ini penjelasannya tentang budaya positif. Yang pertama ada 2 budaya positif, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Saya jabarkan yang keyakinan kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, karena kita tahu satu kelas itu jumlahnya 30 orang, yang kemungkinan mereka sudah bersemua, jadi kemungkinan sering kotor dan suasana yang kurang nyaman itu mempengaruhi keinginan untuk belajar. Jadi siswa yang piket dikoordinir oleh ketua kelas, dipantau, dan struktur organisasi yang lainnya. Jadi kebersihan kelas tetap terjaga dari jam pertama sampai jam terakhir. Yang kedua, hadir tepat waktu, karena ini sebagai bentuk konsekuensi tugas sebagai siswa harus bertanggung jawab. Hadir tepat waktu, karena kalau terlambat pasti diberi sanksi, misalkan diberi sanksi oleh guru piket, terus dampak yang berikutnya tidak bisa mengikuti pembelajaran pertama secara maksimal. Selanjutnya lagi, siswa kita tuntut atau kita arahkan untuk aktif. Jadi selain tepat waktu juga aktif. Terus yang ketiga, perilaku sopan, peduli dan menghargai. Dalam artian kita sering lihat, terutama saya sendiri sering lihat di lapangan, kadang anak-anak itu sering menyampaikan komunikasi bahasa-bahasa menurut lingkungan dia atau lingkungan mereka itu sebenarnya bahasa yang biasa, tetapi karena di ranah sekolah kita harus menerapkan pola pendidikan, pola etika, dan itu kita tanamkan secara pelan-pelan bahwa bahasa di rumah atau di lingkungan
tanpa memberi pemerintah, siswa itu harus peduli dan saling menghargai sesama. Karena kadang siswa memperlakukan guru sama seperti memperlakukan temannya. Yang itu perlu kita garis bawahi. Biar kayak apa? Setinggi statusnya apa siswa, statusnya di sini tetap siswa. Sedangkan serendah guru, misalkan dari segi ekonomi atau yang lainnya, biar kayak apa itu pihak guru dan harus dihormati. Terus selanjutnya sebagai siswa dalam pelajaran pasti guru mapel memberikan tugas yang bervariasi. Di sini siswa kadang hari ini dikasih tugas, besok semangat, besoknya sudah lupa. Dan guru mapel sangat bisa dibilang sampai doer bahasanya ya Bapak Ibu ya. Doer itu apa sih? Karena sering terlalu menyampaikan, akhirnya siswa itu sengaja tidak merespon tugas yang disampaikan guru mapel tersebut. Akhirnya kesannya di sini justru guru yang membutuhkan siswa. Padahal di sekolah itu ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Siswa juga harus sadar, sebagai siswa juga harus melakukan kewajibannya. Oke, mungkin itu. Yang selanjutnya silakan dijelaskan keyakinan sekolah oleh teman saya. Silakan. Terima kasih, saya akan menjelaskan budaya positif keyakinan sekolah. Yang pertama dan yang paling utama adalah saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Setelah kita bisa menghargai orang, kita belajar untuk peduli. Ketika kita bisa peduli, paling penting juga kolaborasi. Karena dengan kolaborasi ini semuanya akan bisa terlaksana. Kemudian setelah kita kolaborasi, setelah kita dikasih kolaborasi, kita dikasih tugas tanggung jawab dan lainnya, kita harus bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita. Karena percuma ada kolaborasi langsung yang mengerjakan tentang satu orang atau dua orang. Kemudian yang terakhir ada rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Kalau berbicara keluarga dan kebersamaan, sebuah keluarga itu tidak akan terbentuk tanpa adanya kolaborasi dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin kamu menyakiti keluarga kamu sendiri. Percuma kamu di atas sendiri, kalau yang lainnya di bawah. Demikian yang kami sampaikan. Semoga budaya positif dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, Bapak dan Ibu di sini bisa memahami yang kami maksudkan, bukan dengan tujuan yang lain, tetapi untuk kebaikan kita bersama. Karena bagaimanapun sekolah ini adalah tempat kerja kita, tempat kita mencari uang, nafkah, dan itu aja lah. Jodoh tentu tidak di sini kan? Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, yang luar biasa. Kita lanjut kembali ke kelompok, sudah siap ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, dipersilakan. Silakan ditempel cari tempat. Langsung. Enggak, langsung. Kolom foto kamera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kami mengenai budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, yang pertama yaitu keyakinan kelas, yaitu yang pertama tanggung jawab atau amanah. Jadi siswa harus menyadari tanggung jawabnya atau amanahnya untuk berada di kelas. Pertama, misalkan harus datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, membersihkan kelasnya sesuai dengan jadwal piket yang setelah dibuat. Nah, ini tanggung jawab ini juga kemudian itu menghargai, yang kedua menghargai dan menghormati orang lain. Jadi diketahui itu dalam kelas itu banyak siswa. Jadi mereka seharusnya saling menghargai, tidak ada yang saling menyakiti. Kemudian tidak ada bully. Kemarin sudah dibahas di P5, tidak ada bully. Kemudian menghormati, terutama gurunya yang masuk mengajar, di kelas.
Kemudian bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, mereka bekerja sama, terutama saat piket kelas tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan, tapi mereka bersama-sama membersihkan kelasnya. Kemudian saling menolong-menolong. Mungkin ada temannya yang sedang kesusahan, atau mungkin temannya yang belum paham materinya, teman yang lain lebih paham bisa mengajarkan temannya ini. Kemudian ramah dan sopan, yang kedua berakhlak dan berkompeten. Kemudian yang terakhir bersih dan sehat. Selanjutnya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah akan disampaikan oleh Pak Fajar. Baik, bismillah, terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, di sini yang telah kami diskusikan secara bersama, yang pertama yaitu tanggung jawab atau amanah. Poin amanah ini sangat penting karena merupakan inti dari keberhasilan sekolah kita. Ketika amanah itu bisa dijalankan dengan baik, dengan profesional, insya Allah maka keberhasilan ada di depan mata. Kemudian berakhlak, dan akhlak ini seluruhnya berporos pada kebaikan yang ada dalam diri yang terus dijalankan sehingga menjadi karakter. Kalau kita sudah berakhlak maka amanah pun bisa dijalankan dengan baik. Kemudian solid atau bekerja sama dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian toleransi, menghargai satu dengan yang lainnya karena di sini kita banyak perbedaan. Kemudian peduli. Kemudian selanjutnya adalah profesional, yakni selalu berusaha memberikan yang terbaik pada hal-hal yang menjadi tugas atau peran kita. Kemudian bersih dan sehat, ini mencakup bersih dalam hal fisik maupun lingkungan, baik itu berupa makanan seluruh yang kita konsumsi di sini maupun lingkungan yang ada di sekitar kita harus membersihkan supaya tercipta budaya yang luar biasa. Dan terakhir adalah inovatif, selalu berusaha adaptif atau beradaptasi dengan perkembangan dan berusaha menjadi penemu-penemu pada hal-hal yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Dipersilakan. Boleh di belakang juga. Di sana boleh juga. Atau di bawah situ boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan apa yang sudah kami diskusikan tadi. Jadi hasil dari diskusi kami tentang budaya positif yaitu yang di kelas ya. Yang pertama adalah langsung aja karena tadi teman-teman udah pada bagus dan itu hampir kurang lebih hampir sama ya. Yang pertama saling menghargai dan menghormati. Kalau di dalam kelas tidak ada saling menghormati maupun saling menghargai, tidak tahu nanti kelasnya jadi apa, ya kan? Kemudian bertanggung jawab itu mencakup ke dalam segala hal, termasuk dalam kebersihan kelas maupun tugas-tugas yang mungkin nanti akan diberikan oleh guru maupun pada siswanya. Nah itu anak-anak tetap harus bertanggung jawab. Kemudian kerjasama. Jika tidak ada kerjasama, satu kelas nanti tidak akan tercipta kelas yang baik maupun kelas yang kita dambakan, kita sebagai wali kelas maupun sebagai guru. Kemudian berkomitmen. Nah kalau tidak ada komitmen, kelas itu tidak akan suatu organisasi struktur yang ada dalam kelas tidak akan berjalan dengan Bapak Ibu. Kemudian peduli terhadap sesama. Kalau peduli terhadap sesama itu masuk ke dalam salah satunya adalah yang tolong menolong. Kemudian yang sekarang lagi viral ini adalah masalah bully. Nah kalau tidak ada rasa peduli dalam kelas, kemungkinan besar akan terjadi bully, walaupun itu bully dalam bentuk yang paling kecil maupun paling sederhana. Biasanya itu bully verbal, itu sering terjadi. Nah kebanyakan hasil dari bully verbal itu nanti akan menjadi perkelahian ataupun ada satu anak yang dikucilkan gara-gara itu.
Nah itu nanti kita akan hindari dengan keyakinan dalam kelas. Kemudian selanjutnya lagi bersih, sehat dan aman itu masuk ke dalam tadi komitmen dan tanggung jawab. Kalau anak-anak tidak punya komitmen, tidak ada rasa tanggung jawab, tidak akan tercipta kebersihan, apalagi sehat dan aman. Nah, aman ini banyak terjadi di kelas Bu, Bapak Ibu. Kehilangan uang maupun barang itu sering terjadi, hanya saja anak-anak itu tidak berani melaporkan kepada guru. Tidak berani melaporkan kepada guru. Dan inilah yang harus kita yakinkan kepada anak-anak, kita masukkan ke dalam komitmen bahwa kita harus lakukan terbuka, kemudian saling sharing, kemudian saling peduli terhadap sesama tadi, kemudian beriman dan berbudi pekerti yang baik. Beriman, kita sudah ada kebiasaan ya di kelas, berbudi pekerti yang baik juga kita sudah biasakan. Semoga itu selalu berjalan di sekolah kita, di kelas masing-masing, yang bisa mendukung kebiasaan baik di sekolah. Kemudian yang di sekolah mungkin akan dijelaskan oleh Pak Paulus. Oke, yang sekolah ya. Oke, baik. Yang pertama disiplin atau budaya positif. Yang sekolah yang pertama itu tanggung jawab. Yang kedua saling menghargai dan menghormati. Jadi selanjutnya terbuka dan percaya. Waktu peduli terhadap sesama dan lingkungan. Yang terakhir yaitu beriman dan berbudi pekerti guru. Jadi di sekolah, jadi ini perlu kita tanamkan atau menilai positif ya terkait dengan 5 poin tadi. Jadi itu saja penyampaian dari Bapak Adi. Selamat sore. Terima kasih kita semua. Baik, terima kasih kelompok 4 yang sudah menyampaikan. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang luar biasa hasil diskusi kelompoknya. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi nantinya. Karena sebenarnya ini adalah simulasi kita Bapak Ibu. Nanti di kelas, untuk keyakinan kelas kita tawarkan dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu lahir bukan dari gurunya, tetapi anak-anak kita nanti yang akan menyampaikan. Kemudian kita perlu perhatikan bahwa keyakinan berbeda dengan peraturan. Keyakinan itu bahasanya lebih universal dibandingkan peraturan. Mungkin itu penguatannya. Oke, kita refleksi untuk hari ini Bapak Ibu, apa yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan atau ada yang sudah baik dan perlu dipertahankan, atau ada yang perlu diperbaiki ke depannya, atau apa saja yang Bapak Ibu dapatkan baru dan sesuatu yang membuka mata hati kita? Dipersilahkan. Ada yang mau menyampaikan? Pak Fajar? Oh iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Laili Widianti SST sebagai pemantik atau pemateri pada kegiatan ini. Kegiatannya sangat baik karena menjadi ruang kolaborasi antar teman, bisa saling berbagi ide-ide, kemudian sekaligus bisa menjadi ajang refleksi berbagai macam problem atau masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus diadakan dan betul-betul bisa diaplikasikan di dalam kenyataan, bukan hanya sekedar perbincangan biasa, tetapi ada perubahan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fajar yang luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Saya beri kesempatan. Ibu Rusmini mau menyampaikan sesuatu? Atau Ibu Apri mau menyampaikan sesuatu? Dipersilakan. Baik, untuk refleksi pada hari ini dilihat dari
budaya positif yang kita harapkan itu sebenarnya kita memiliki rasa yang sama. Semoga hal itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita besok. Karena hari ini demikian. Terima kasih. Ya, sebagai akhirnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa jawab. Saya akan kirimkan linknya sebagai upaya untuk refleksi dan evaluasi kita bersama. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Budaya positif semoga tidak hanya sekedar teoritis semata, tetapi yang terpenting adalah aplikasi kita nantinya. Dan yang perlu kita ingat, semua upaya yang kita lakukan ini dalam rangka kita menuntun anak-anak kita untuk menguatkan kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka, sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, baik Bapak Ibu, salam dan bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Oke, terima kasih Ibu Lili. Kita terus untuk Ibu Lili sebagai materi kita pada pagi hari ini. Berikut adalah dokumentasi pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang saya lakukan. Yang pertama adalah pembiasaan sholat berjamaah. Yang kedua, kolaborasi dengan teman sejawat. Yang ketiga, berbagi nilai budaya positif saat apel pagi. Dan yang terakhir, pengalaman penerapan praktek segitiga restitusi bersama siswa. Sedangkan dokumentasi kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah yang dibuat bersama sebagai berikut. Refleksi setelah mempelajari dan melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif sebagai berikut. Melalui upaya penerapan budaya positif di sekolah, banyak perubahan positif yang bisa dirasakan baik secara pribadi dengan teman sejawat maupun terhadap siswa. Budaya untuk berbagi praktik baik melalui komunitas belajar yang baru dibentuk di sekolah, alhamdulillah mulai terlihat dampak positifnya. Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik. Semua warga sekolah, baik guru, siswa, maupun stakeholder. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.